Di video kali ini saya akan membagikan kembali analisa 5 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, Raja, dan CDIA untuk minggu depan tanggal 18 sampai 21 Agustus 2026. Langsung kita mulai dari cuan ya. Untuk cuan di sini sangat bagus ya. Support di angka 700 sampai 720 tidak berhasil di breakdown, dan di hari Rabu langsung bergerak naik ya 20% di sini. Untuk view selanjutnya akan lebih cenderung bergerak naik. Kenapa? Karena di sini cuan sudah break dari area trendline-nya. Trendline yang sudah saya gambarkan ya di minggu lalu. Trendline yang ini sudah berhasil di breakout, dan yang menjadi konfirmasi cuan akan lanjut bergerak naik. Ini kalau kita cek ya, oke, bagus ya secara line chart-nya. Jadi di sini saya buatkan ada support untuk saham cuan di area 750. Lalu satu lagi di angka 800 ya. Ini menjadi support untuk saham cuan. Area support terdekat. Menurut saya cuan potensi bergerak turun dulu ya, terkoreksi dulu ke area support. Jadi di sini saya buatkan ada dua area support untuk saham cuan. Oke. Support satu lagi di angka 750. Untuk resistnya di angka 870 ya. Jadi potensi pergerakan dari saham cuan akan lebih cenderung sideways dulu. Nah, di sini juga cuan sudah mulai sideways ya. Kita lihat. Ini mantul dari area support, setelah mencapai resist juga dia mantul ke bawah. Jadi potensi pergerakan saham cuan akan turun dulu ke area support ke 800. Setelah mencapai support ini potensi naik kembali ke resisten di angka 870. Lanjut bergerak naik jika bisa break ya, 870. Jika bisa break akan lanjut ke resist selanjutnya 920, lanjut ke 1030. Tapi menurut saya lebih cenderung sideways dulu di sini karena sudah mulai ada aksi taking profit ya di sini. Kita cek langsung Broksum apakah kembali di akum. Hari ini terlihatnya sebelumnya ada candle yang sangat agresif ya di hari Rabu. Kita cek hari Rabu tanggal 12. Ini tanggal 12. Nah di sini ya, CC ini kalau nggak salah Pak PP, bisa dilihat juga di gerbong konfirmasi kalau Pak PP beli ya, di closing ya. Dan kita lihat di tanggal 13, sini ada AK dan MG juga. Tanggal 13, AK MG-nya langsung jualan. Oke. Tanggal 14, MG-nya masuk, AK-nya masih jualan. Dan terlihatnya secara Broksum banyak yang scalpingan di cuan. Jadi potensi pergerakannya itu akan lebih cenderung terkonsolidasi dulu sampai nanti ada news positif lagi atau dia mencapai area-area support yang kuatnya. Jadi untuk sekarang potensi turun dulu ke area support 800. Jika tidak di breakdown akan naik kembali ke resist di angka 870. Tapi jika support 800 dijebol atau di breakdown, cuan akan turun ke support kuatnya di angka 750. Saya sendiri akan nunggu di sini lagi ya untuk entry di area support kuat ini, karena potensi besar setelah mencapai support kuat, cuan akan bergerak naik kembali. Oke. Jadi target terdekat yang paling mungkin yaitu di angka 870, dan menurut saya untuk cuan akan cenderung koreksi dulu ke area support sebelum nanti dia akan bergerak naik kembali. Jadi lebih baik potensi dulu sampai nanti ada akumulasi lagi di area support, lalu kita ikut akumulasi di area bawah. Jadi untuk cuan view sementara seperti ini ya, dia akan turun dulu ke area support sebelum nanti lanjut bergerak naik. Lanjut ke saham yang ketiga ada TPIA. Untuk TPIA sih sayangnya kita terkena stop loss ya. Kita buy on breakout di hari Senin sempat break, tapi akhirnya turun ya di bawah support dan kita terkena stop loss. Kita cut loss di angka 4%-an, dan secara pola pergerakan di sini jelek untuk TPIA. Jebol area support, jadi ada potensi TPIA akan melanjutkan penurunannya. Apalagi kalau kita lihat Broksumnya ya, barang ZP ini gak habis-habis, jadi setiap harganya naik, ZP-nya langsung jualan dan harga bergerak turun. Kita lihat. Oke, hari ini yang jualan AKBK ya, ZP-nya juga ada. Dan yang beli XL, YP, XQ, XC ya. Secara indikator juga di sini merah. Jadi jelek. 1 minggu terakhir AKBK ZP volumenya sama. Bulan ini ZP ya paling atas 460 miliar. Jadi ya seperti yang tadi. Average jualnya juga di atas 2100-an. Ini 2100-an. Jadi sangat potensi untuk TPIA untuk terkoreksi dulu. Kalau kita tarik sebuah trendline di sini, apakah sudah di breakdown? Oke ya, di sini juga sudah breakdown. Jadi dengan ini ada potensi TPIA akan bergerak turun ke area support yang pertama di angka 1910. Selanjutnya ke angka
1790. Dan untuk sekarang TPIA akan lebih cenderung bergerak turun karena broksumnya jelek, teknikalnya juga jebol area support trendline-nya. Jadi dengan ini view-nya akan lebih cenderung bergerak turun. Ini resist terdekat ya untuk TPIA. Jika naik pun ke area resist itu hanya untuk retest saja sebelum nanti lanjut bergerak turun. Jadi bisa aja ya dia naik dulu. Bisa aja seperti ini, naik dulu sedikit, setelah itu dia akan lanjut turun kembali. Di sini pergerakan naik ini dikatakan retest ya, karena hanya untuk menguji resistennya, setelah itu akan bergerak turun kembali. Jadi, kalau ada nanti pergerakan naik di TPIA, kalian jangan FOMO, karena pergerakan tersebut hanya untuk retest ke area resistennya. Jadi, view saya pada TPIA akan lebih cenderung untuk bergerak turun menguji support di angka 1900 sampai 1700. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Antam hari ini ada akumulasi ya. Ada akumulasi dan terbukti juga harganya hari ini naik 2%-an. Langsung kita cek ya broksumnya. Nah, seperti ini. 1 bulan terakhir ada akumulasi BKZ, PKZAK dari asing harusnya. Ya, dari asing. Sedangkan domestiknya jualan. XL dan yang lainnya jualan. Ada juga AK lokal, AK domestik yang jualan. Tapi secara keseluruhan masih akumulasi dengan average 3.000, yang dimana pas ya di harga sekarang. Jadi sangat menarik untuk Antam jika kalian entry di harga sekarang, karena ini adalah harga dari para big money-nya atau dari asingnya. Jadi kalau entry di harga sekarang sangat bagus, karena risk reward-nya itu sangat bagus, atau risk-nya itu lebih rendah dari saham-saham yang lainnya. Kalau kita cek XAUSD ya, XAUSD masih dalam keadaan naik ya, masih hijau. Di sini juga trend line-nya sudah di breakout. Jadi potensi besar emas akan menguji area 4.500 sampai 4.600. Jika emas bergerak naik ke sini, maka saham-saham emas di Indo juga akan terkena efeknya. Salah satunya Antam yang bisa kalian pantau dan juga sudah saya buatkan trading plan-nya, walaupun memang sekarang sedang floating loss. Tapi berdasarkan broksum yang tadi harusnya kita aman ya. Kita aman. Walaupun average-nya di angka 3.140, secara overall kita masih aman karena teknikalnya bagus, dia sedang koreksi ke area support, lalu broker summary-nya juga masih akumulasi terus. Jadi saya agak ragu ya untuk hold Antam, dan bahkan nanti kemungkinan akan beli kembali. Oke, jadi untuk Antam, view-nya masih akan sama, masih akan bergerak naik ke area target kita di angka 3.390. Selama tidak terkena stop loss di angka 2.900, harusnya view kita masih sama, masih akan bergerak naik ke area target. Jadi yang mau entry di Antam masih bisa. Bahkan jika kalian entry di harga sekarang, maka risk reward-nya itu akan lebih bagus. Potensi reward-nya lebih besar, dan potensi loss-nya akan lebih sedikit. Karena average kalian itu lebih bawah daripada average di minggu yang lalu. Jadi Antam masih sangat bagus, masih sangat saya rekomendasikan untuk masuk atau beli saham ini. Oke. Dengan average minggu lalu di angka 3.140, target 3.390, stop loss 2.900, potensi profit and loss di angka 7,6%. Jadi silakan yang mau menerima resiko di angka 7% bisa entry menggunakan trading plan ini, tapi jika tidak, ya silakan di skip aja. Oke, jadi untuk Antam seperti itu, view-nya akan lebih cenderung bergerak naik ke area target kita. Lanjut ke saham yang keempat ya. Ada Raja, yang dimana Raja ini agak jelek. Dia potensi jebol area demand, dan di sini juga sudah tidak mampu membuat Hagar high. Sebelumnya membuat Hagar high ya, sini Hagar high, Hagar low, Hagar high. Sini sempat sideways dan akhirnya jebol ya di sini. Jebol supportnya di sini. Jadi sudah membuat lower low. Jadi dengan ini ada potensi Raja akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke. Tapi dengan konfirmasi ya, apakah support di angka 830 berhasil di breakdown atau tidak. Jika support 830 berhasil di breakdown, baru dia terkonfirmasi akan lanjut bergerak turun. Tapi jika support 830 tidak di breakdown, Raja masih berpotensi untuk bergerak naik, menguji resisten di angka 895. Jadi pantau support di angka 830. Jika valid breakdown atau close candle di bawah area ini, Raja akan turun ke support 720, tapi jika tidak, masih ada potensi dia akan naik ke resistennya. Nah, sekarang kita buktikan ya, dari sisi broksumnya apakah ada distribusi. Nah, terlihat ada distribusi besar dari big money, dari 1 sampai 14 Agustus, 2 minggu terakhir, masih distribusi KZ, HPMG, dan yang lainnya ya.
Dari foreign ada distribusi, dari lokal juga ada distribusi. Kalau kita cek hari ini masih sama, bahkan buangannya itu cenderung hari ini ya, KZ. Jadi ya secara Broxom agak jelek. Coba kita lihat 1 bulan terakhir. Masih sama HP BKSS, di sini tergolong netral ya. Oke, tapi saya lihat teknikalnya jelek, jadi saya ikut teknikalnya juga. Karena di sini sudah berpotensi jebol area support. Kita lihat ya line chartnya di sini, sudah membuat pola downtrend seperti yang tadi, tidak mampu membuat harga high, dan bahkan sudah membuat lower low. Jadi dengan ini ada potensi, Raja akan lebih cenderung bergerak turun ke support di angka 720. Oke. Jadi untuk Raja seperti itu, pantau satu support di angka 830. Jika jebol support ini, dia akan turun ke support selanjutnya 720. Tapi jika tidak ada potensi, dia akan rebound dulu ke resisten 895. Lanjut ke saham yang kelima, ada Cedia. Untuk Cedia cenderung kebanyakan sideways. Walaupun sebelumnya kita sempat cuannya di saham ini. Kita sempat cuan dari Cedia. Nah seperti ini, ini saya Cedia. Sempat cuan juga kita sempat cuan, di PTRO juga kita cuan, jadi ya memang kita cuan dari grup APP ya di minggu yang lalu, cuman kita lebih cenderung ke jangka pendeknya. Nah sekarang kita lihat CD ya, bagaimana pergerakan ke depannya. Di sini dia pas ya di area resistennya 735 dan tidak berhasil di breakout. Jadi ada potensi untuk CD akan lebih cenderung sideways, selama tidak berhasil break resisten di angka 735, maka CD akan cenderung sideways dengan support di angka 675. Ini supportnya, dan resisten di angka 735. Jadi potensi pergerakan dari CDI akan sideways di range area ini. Oke. Untuk demand akan saya hapus, saya pakai support 635. Jadi potensi pergerakan dari CDI kita cek ya time frame kecilnya. Apakah cenderung sideways ya. Cenderung sideways. Jadi potensi pergerakan dari CDI bisa turun dulu ke area support, setelah mencapai support naik kembali ke resisten 735. Menarik jika bisa break ya resist 735, jika bisa di breakout maka CDI akan lebih cenderung bergerak naik. Cuman karena belum di breakout ya berarti akan lebih cenderung sideways dulu. Tapi jika jebol support 675, CDI akan turun ya ke support selanjutnya di angka 635. Sekarang kita pastikan dengan Broxom, jika ada akum harusnya dia akan naik dulu. Broxom masih tergolong netral aja ya, nggak ada yang terlalu bagus. Hari ini ODCC masih terus akum, bulan ini juga sama ODCC oke. Sedangkan yang jual HPSQ ya. Nah ini harus dicermati lagi, harus dicari tahu lagi kenapa ODCC ini beli terus. Apakah dari Pak PP? Silahkan dicek keterbukaan informasi, atau ya memang broker OD dan CC aja murni seperti itu. HP juga ada kaitannya dengan Pak PP, silahkan dicek lagi nantinya di keterbukaan informasi. Informasi ini semua ada di IDX ya, kalian bisa cek nanti di sana. Tapi secara teknikal, tadi ya akan sideways dulu, Broxom tergolong netral aja ya. In netral, ODCC terus akum, sedangkan HPNI yang dimana notabene-nya hampir sama aja ya, dipakai keempat broker ini rata-rata dipakai Pak PP. Jadi ya bisa dikatakan apakah ini tukar-tukar barang saya juga nggak tahu. Oke. Tapi secara Broxom bisa dikatakan netral, dan teknikalnya juga cenderung sideways. Jadi saran saya sih lebih baik wait and see dulu di CDI, apalagi belum berhasil break resisten tralannya, jadi akan lebih cenderung untuk sideways seperti view yang pertama. Jadi view saya dia akan turun dulu ke area support, setelah mencapai support akan naik kembali ke resisten. Tapi jika jebol support 675, dia akan turun ke support tapi jika tidak berhasil jebol support 675, dia akan naik ke resisten 735. Oke, jadi pantau support 675, resisten 735, dan juga support satu lagi di angka 635. Oke, kira-kira seperti itu nuansanya. Kesimpulannya adalah fokus ke Antam dulu ya. Kenapa fokus ke Antam? Karena secara Broxomnya dia menarik, teknikalnya juga menarik. Sedangkan untuk Pak PP lebih cenderung wait and see dulu, kecuali dia masuk area support, kalian bisa beli. Lalu untuk Raja cenderung hindari dulu karena polanya lebih cenderung bergerak turun. Kira-kira seperti itu, semoga membantu. Terima kasih.